Tiap umat ada satu fitnah, sedangkan fitnah bagi umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi dalam kitab Mishkat. Coba tadi ulang Ustaz. Sampai. An Ka'ab ibni Iyadin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Sabda Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim. Ada 100% benar, bukan sesuatu yang bergantung kepada kepercayaan manusia saja, tetapi terbukti dari pengalaman sehari-hari bahwa harta yang banyak akan menimbulkan banyak keburukan seperti riba, zina, judi, saling menghina, kelalaian kepada Allah, malas beribadah, tidak ada waktu untuk kerja agama dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam kemiskinan, sepertiga atau seperempat bahkan sepersepuluh daripadanya pun tidak terdapat. Oleh karena itu, itulah dinyatakan dalam ungkapan bahasa Persia yang terkenal, jika tiada uang maka cinta pun orang omong kosong belaka. Sekiranya keburukan seperti ini tidak terjadi, maka keburukan yang lain pasti akan terjadi, yaitu terus-menerus berpikir bagaimana untuk memperbanyak harta itu. Jika seseorang diberi uang 9 juta rupiah, maka ia akan berpikir bagaimana caranya agar 9 juta rupiah itu dapat berkembang. Maka ia akan kehilangan waktu istirahatnya, ia lupa kesenangannya, sholatnya, puasanya, hajinya dan sebagainya. Jika ia membuka toko, maka siang dan malam akan memikirkan tokonya. Toko itu tidak akan memberi manfaat apa-apa dalam kerja agama. Toko menyebabkan ia tidak mempunyai waktu untuk kerja agama dan takut nanti akan merugikan usahanya. Dia tersiksa dengan pikiran-pikiran untuk memajukan perniagaannya. Rasulullah SAW bersabda bahwa jika seseorang mendapatkan 2 lembah emas, maka dia akan mengusahakan untuk mencari lembah emas yang ketiga. Perut manusia hanya dapat dipenuhi dengan tanah dalam kubur. Perut manusia hanya dapat dipenuhi dengan tanah dalam kubur. Dalam hadis lain dikatakan, jika seseorang diberi lembah yang penuh emas, maka ia akan mencari lembah emas yang kedua. Kalau diberi 2, maka dia akan mencari yang ketiga. Perut anak Adam hanya dapat dipenuhi dengan tanah. Hadis riwayat Bukhari. Dipenuhi dengan tanah kubur maksudnya adalah apabila ia dikebumikan, barulah keinginan yang kuat untuk mendapatkan harta itu akan berhenti. Ketika kehidupan di dunia selamanya akan berpikir untuk mendapatkan harta. Apabila sebuah pabrik miliknya sudah cukup memberikan pendapatan baginya, dia akan mendirikan pabrik yang kedua. Dari 2 menjadi 3 dan seterusnya. Dia menambah lagi kesibukannya. Bukannya merasa puas dengan kelapangannya itu dan beristirahat untuk mengingat Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'al rizqa li Muhammadin quta. Ya Allah, jadikanlah rezeki anak-anak Muhammad sekedar keperluannya saja. Yakni janganlah diberikan kepadanya rezeki kepada mereka rezeki yang berlebihan sehingga akan menenggelamkan mereka dalam kesibukan. Di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa kebaikan dan kebahagiaan adalah untuk orang yang telah dikaruniai Islam dan rezeki yang mencukupi keperluannya dan merasa puas dengan apa yang didapatkannya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa pada hari kiamat tidak akan didapati seorang pun, baik orang kaya maupun orang miskin, tidak merasa kecewa dan menyesal dengan mengatakan, alangkah baiknya kalau rezeki ketika hidup di dunia hanya sekedar keperluanku saja. Dalam kitab Ihya. Dalam sebuah hadis dari Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, aku tidak takut akan kemiskinan dan kelapangan bagimu, tetapi yang aku takutkan nanti kemewahan dunia mendatangimu sebagaimana kemewahan dunia telah diberikan kepada mereka umat-umat terdahulu, dan kamu palingkan hatimu ke arahnya sebagaimana hati mereka berpaling ke arahnya. Hal ini akan membinasakanmu sebagaimana telah mereka dibinasakan. Di samping itu semua masih terdapat banyak riwayat yang berisi peringatan terhadap orang yang menumpu-numpu harta dan fitnahnya. Bukan karena adanya keaiban di dalam harta, tetapi karena kesalahan hati kita yang dipengaruhi oleh harta sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit.
Jika sekiranya manusia menggunakannya dengan penuh syarat-syarat dan menyelamatkan dirinya dari pengaruh buruknya dan menghindari yang berlebihan daripadanya, maka harta bukanlah sesuatu yang mudarat, bahkan akan mendatangkan manfaat. Tetapi karena biasanya syarat-syarat tidak disadari sehingga tidak dipenuhi dan tidak dipikirkan bagaimana mengislahkannya, maka dengan cepat sekali harta akan mempengaruhi dan meracuninya. Rasulullah SAW telah berulang kali memberikan peringatan mengenai kemudaratan dan fitnah harta. Maka dengan keyakinan yang sempurna setiap orang akan takut kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwa kekayaan tidak akan membahayakan bagi orang yang takut kepada Allah.